warahmatullahi wabarakatuh. Kami Doni Dion Aksi mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan Lomba Dai Virtual tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Alka Lembang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Ayo sama-sama kita dukung para peserta dengan cara like, comment, and subscribe. Caranya LDM spasi nama spasi komentar. Semoga acaranya mendapatkan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah berkah, berkah, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para dewan juri dan penonton yang saya hormati, izinkanlah saya membawakan kultum yang bertemakan tentang adab dalam menuntut ilmu. Ilmu merupakan kunci dari segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sempurna keimanan maupun amal kita kecuali dengan ilmu. Karena dengan ilmu itulah Allah disembah. Dengan ilmu itu juga hak Allah ditunaikan, dan dengannya pula agama Allah disebarkan. Pada zaman sekarang banyak yang beranggapan bahwa menuntut ilmu agama hukumnya adalah sunnah. Dalam artian, apabila seorang muslim meninggalkannya maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun di dalam beberapa kondisi menuntut ilmu agama hukumnya adalah fardhu ain. Dalam artian apabila seseorang muslim melalaikan dan meninggalkannya, maka dia akan berdosa. Adapun adab dalam menuntut ilmu yang pertama ialah niat lillahi ta'ala. Ketika kita menuntut ilmu, maka niat kita harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam firman Allah di surah Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua ialah berdoa ketika ingin menuntut ilmu. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berdoa ketika ingin menuntut ilmu. Adapun doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering baca diantaranya yaitu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Yang ketiga ialah bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu hendaknya kita bersungguh-sungguh dan antusias untuk mendapatkan ilmu. Tuntutlah ilmu seolah-olah kita tidak pernah kenyang dengan ilmu yang kita dapatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang dengannya. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Dan yang kedua ialah orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat ialah menjauhi diri dari maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila dia berbuat kesalahan atau berbuat maksiat, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Namun apabila dia meninggalkannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dihapuskan titik hitam tersebut.
Dan apabila dia mengulangi perbuatan itu lagi atau berbuat maksiat kembali, maka akan diberikan titik hitam tersebut sehingga menutupi hatinya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, apabila ingin mendapatkan ilmu yang penuh berkah, hendaknya kita menjauhi diri kita dari yang namanya maksiat. Yang kelima yaitu jangan sombong ketika menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita tetap rendah hati ketika sedang menuntut ilmu. Jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita dapat. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang tidak pernah menuntut ilmu, di antaranya yang pertama adalah orang yang pemalu dan yang kedua ialah orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam atau yang terakhir ialah menyimak guru kita. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikanlah dengan tenang, kamu mendapatkan rahmat. Menyimak guru atau seseorang yang sedang menjelaskan tentang ilmu kepada kita adalah salah satu dari adab dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, sikap kita yang utama jika ada seseorang yang sedang menjelaskan tentang ilmu kepada kita, kita harus berkonsentrasi, menyimak dan fokus terhadap apa yang disampaikan. Janganlah sesekali kita berbuat perbuatan yang sia-sia, apalagi berbicara. Para dewan juri dan penonton yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam kultum singkat kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan saya tadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.